Pertama saya ingin bertanya kepada Bang Edis, fungsi untuk membuat komal semacam ini tujuannya apa? Saya sering itu mengamatin Bang Edis ini sering mengkaji tentang Islam, mengkritisi tentang hukum Islam. Terus apa yang dihasilkan Bang Edis kalau seperti itu? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus dan cetar membahana. Ya, pertanyaan sangat bagus dan sangat cetar membahana. Begini Bang, begini. Saya kasih tahu ya Bang ya. Jadi, kenapa alasan? Ini bagi teman-teman yang pengen tahu alasan saya Edis TV membuka komal begini. Jadi begini Bang, banyak umat Islam yang mereka itu dalam acara-acara siaran live streamingnya, YouTube-nya, TikTok-nya, membahas iman kami kekristenan. Dan ketika orang Islam membahas iman kami kekristenan, mereka mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh orang ini, namanya Zakir Naik. Ketika dia datang ke Indonesia, diundanglah sekitar 40.000 jamaah di Stadion Patriot Bekasi. Nah, dalam kesempatan itu, Zakir Naik berkata bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible ini, dinubuatkan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Di dalam kitab itu disebutkan pula bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan Zakir Naik menantang seluruh orang Kristen untuk membantah apa yang dikatakan dia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah dusta semua. Abdul Somad bilang juga di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Adi Hidayat, Felix Xiao, Dondi, banyak sekali orang-orang Islam yang berbuat seperti itu. Anda udah kena peringatan tuh, jangan merokok. Nah, maka dari itu, maka karena peristiwa-peristiwa itu, saya sebagai orang Kristen yang terusik dengan pernyataan-pernyataan itu membuat argumen-argumen bantahan dan serangan balik. Kenapa? Karena kalian telah menempel-nempelkan sampah ke dalam iman kami. Contoh. Kalian memfitnah Tuhan Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Kenapa saya bilang mustahil? Satu, Muhammad itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Muhammad malah mengajarkan kawin-kawinan. Bahkan dijanjikan perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Ini kan kalian mencoreng nama Yesus kami. Terus Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa iya Yesus kami yang mulia, Yesus kami orang benar, menubuatkan Nabi kayak Muhammad? Ya saya protes dong. Nah ketika saya protes begitu, kalian marah, berubah mukanya kayak begini. Jangan begitu nih. Ini jangan jadi begini. Nih, ketika kalian bahas agama Kristen, nih senyum. Wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Yang dilakukan Zakir Naik itu dakwah, yang dikatakan Abdul Somad itu dakwah. Nih, senyum. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, nah ini ekspresi muka kalian ini. Tangkap! Penistaan agama! Ini memecah belah persatuan. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak. Betul nggak itu yang saya katakan? Iya, saya setuju dengan apa yang kamu nyatakan. Dengerin dulu, Bang. Silakan. Ketika Bang Edis itu menjawab tentang persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam dengan menyatakan sesuatu yang dusta, lalu kemudian Bang Edis itu menjawab dengan fakta yang sebenarnya, saya setuju, Bang. Cuman apakah yang dimaksud dengan Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang tersirat di dalam Al-Quran? Itu pertanyaannya.
Kalau itu memang sesuatu yang orang yang satu antara Yesus dengan Nabi Isa, berarti antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya kontradiksi, Bang. Kita sepakat di situ dulu ya. Baik. Baik, itulah tadi tema yang saya bahas dengan Lina tadi, Bang. Gini. Bukan gini bang. Yang dikhawatirkan saya, Bang, yang dikhawatirkan nanti takutnya memecah belah umat ini, Bang. Nah, itu kan kalau giliran Muslim bahas Kristen bukan memecah belah, persatuan. Tapi kalau Kristen jawab jadi memecah belah, ini gimana sih? Nah, dia tidak hanya mengingatkan sama orang Kristen, Bang, sama komal-komal Muslim kalau dia bahas tentang Bible yang mereka tidak tahu isinya, terus kemudian berkata seenaknya yang tidak sesungguhnya. Saya tegur itu, Bang. Suruh bahas iman masing-masing aja, Bang, biar tidak memecah belah, Bang. Saya khawatir gini. Nah, gini, seandainya ini ada respon dari pemerintah, ada respon dari Bapak Presiden Prabowo, ada respon dari Kapolri, seandainya dikumpulkan semua, ya dikumpulkan nih, Donditan, saya, Juma, dikumpulkan semua, ayo kita buat perjanjian, gimana kalau kita stop bahas agama orang, Anda stop bahas agama Kristen, saya stop bahas agama Islam, ayo. Kita bikin kesepakatan, kita berhenti. Masalahnya kalian nggak mau berhenti. Bang. Gimana? Saya tidak pernah bahas-bahas Bible, kok saya yang kena. Loh, masa maksud saya kalian itu ya ustadz-ustadzmu, Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Zuma, Dondi, Sanihu Munir, Yahya Waloni, aduh gimana nggak tipu? Nah, tadi sehubungan pertanyaanmu tadi, Bustomi, tentang sosok Isa dengan sosok Yesus. Jadi menurut agama Islam, orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Iya. Lalu Allah mengganti orang lain yang bukan Isa, jadi akhirnya dialah yang disalib, betul? Berarti dia zolim nggak di situ? Ya kan saya udah bilang tadi, kalau yang dimaksud dengan Yesus itu Nabi Isa berarti beda orang, Bang. Karena di Al-Quran sendiri itu bukan antara Al-Quran dengan Gini bang. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Lalu Allah membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa. Betul? Ya. Akhirnya jadi dialah Isa yang palsu inilah. Orang yang diserupakan jadi Isa inilah yang disalibkan, betul? Berarti Allah di situ zolim nggak? Kodalim itu menyelamatkan seorang Rasul dan Nabi, Bang. Iya, tetapi terhadap orang yang bukan Isa ini dia zolim nggak? Meninggal dunia. Kita mengatakan orang lain dolim, kita harus tahu dulu apa itu dolim. Zolim itu artinya tidak berlaku adil. Tidak Betul. meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bukan Isa. Contoh nih bang, Orang mau nyariin siapa? Misalnya Gubernur Aceh yang korupsi misalnya. Gubernur Aceh korupsi, Tengku siapa begitu ya. Nah, terus orang ingin menangkap Gubernur Aceh yang korupsi ini. Lalu Bustomi lagi duduk-duduk santai-santai di Madura ya kan. Wah, nonton karapan sapi. Tiba-tiba datang segerombolan polisi. Wah, ini dia. Ini Gubernur Aceh. Tengku korupsi. Lalu Anda dibawa-bawa. Ternyata wajah Anda sudah dirubah jadi Gubernur Aceh. Betul? Justru lebih mencederai keesaan tuh. Gimana Anda ini? Justru di situ Anda bukan orangnya, tapi wajah Anda dirubah jadi orangnya. Artinya Anda telah dizolimi, betul? Lebih parah lagi apabila Nabi dan Rasulnya disalib, Bang. Kan Oke, gitu. berarti demi untuk menutupi itu, berarti Allah berbuat zolim kepada orang lain. Dolim itu apa, Bang? Diulang-ulang lagi. Udah gini aja dah. Gini aja Bustomi. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Lalu orang lain salah menyalibkan orang, malah yang bukan Isa yang disalibkan. Karena di mukanya dirubah jadi Isa, betul? Ya. Artinya mereka tertipu nggak?
nggak tertipu karena Allah menyelamatkan utusannya. Orang-orang itu loh. Nih misalnya nih, ada sekelompok orang, oke? Ah, Orang ini ingin menangkap Isa. iya. Karena ada orang yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, jadi dialah yang ditangkap. Padahal itu bukan Isa yang sesungguhnya. Betul? Artinya kami ini salah menyalibkan orang, betul? Iya betul. Artinya kami tertipu nggak? Tertipu. Oke, tertipu. Kalau ada orang-orang sekelompok masyarakat yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya betul. Siapa penipunya? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara-saudara. Ini berat menjawabnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena iman Islam akan guncang, saudara-saudara. Saya begini aja bang, biar saya menyimpulkan mulai kemarin, biar tidak ada percekcokan antara umat Islam dan Kristen. Saya anggap antara Isa yang disebut di dalam Al-Quran dan Yesus yang disebutkan dalam kitab Injil itu saya menyimpulkan yang berbeda bang. Biar tidak tidak terjadi pertingkaian. Iya, kalau berbeda, janganlah orang Muslim tiap hari di channel-channel mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Nah, itu kerjaan kalian sendiri. Contoh yang ngomong itu adalah Zakir Naik. Ya kamu itu aja langsung hubungin Zakir Naik, jangan ke tempat Mana umum berani dia menghadapi saya? Gak berani. Lagian saya pusing dengar dia ngomong. Kalau dia ngomong nggak jelas ngomongnya. Aduh, pusing malah saya bang, pusing. Pusing saya kalau dengar dia ngomong. Saya menyampaikan kayak gini bang, nanti khawatir memecah belah bang, karena belum Nah tentu ini kan, gini kan. semua terima bang. Giliran kalau mereka yang bahas Kristen teman-teman itu nama. Nih, saya kasih videonya ini dibawakan presenter berita. Inilah orang Islam nih teman-teman. Giliran kalau mereka bahas iman kita, lihat ya. Nih, saya tunjukkan bang. Saya bacakan. Ketika umat Muslim bahas agama lain, itu namanya menjalin persatuan. Tapi kalau orang Kristen jawab, memecah persatuan. Nah, dengar. Dengar ya bang ya. Nih, saya akan putarkan, abang dengar. Tolong ya, saya besarkan suara saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Lihat nih. Nih, biar kalian tahu ya. Nih. Oke, lihat ya. Nih bang. Besarin ya nih. Ini video ceramah Zakir Naik di Bekasi. Ini videonya berapa tahun yang lalu nih? 8 tahun yang lalu. Dengerin ya. Nih. Tur ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh putranya Fahri menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antara umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Wah, lihat tuh. Justru malah tema ini dapat menciptakan perdamaian kalau Islam yang ngomong. Nih, ini mungkin nggak kedengaran ya ini bang. Nih saya ini ya di layar saya yang lebih gede ya. Nih. Coba apa yang lebih biar kedengaran nih. Dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Tema ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan tercipta perdamaian. Ini kalau Islam. Kalau Islam ngomongin Kristen, supaya tema ini menciptakan perdamaian. Luar biasa pola pikirnya orang Islam.
Temanya similarity between Islam and Christian. Wos, kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi di prakteknya, gimana kayak begitu bang? Bangsa kita ini mau dibawa kemana? Giliran orang Kristen jawab, dibilang memecah persatuan. Gimana sih? Ya soalnya gini bang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Edis tadi. Seandainya di Indonesia ini bagian apologi semuanya itu dikumpulkan untuk untuk melakukan persetujuan bahwa tidak akan bahas-bahas agama orang lain, saya sepakat bang. Iya, tapi ini bang, Wapres yang nyambut bang, Wapres. Oh, gimana ini? Wapres bang yang nyambut tuh Wapres. Bang, coba bayangin bang. Bayangkan kalau saya berorasi di stadion, Gelora Bung Karno. Saya bahas Al-Quran. Coba bang, kalau saya bahas Al-Quran di Gelora Bung Karno seperti Zakir Naik bahas Bible. Yang ada bang, orang Islam lomba pakai baju daster, mereka kumpul di Monas. Gimana bang? Giliran ulama kalian aja yang ngomongin Bible. Dakwah namanya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ini juga sebenarnya saya speak up ini bang. Saya ini berbicara supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Coba gimana kalau kita adakan permufakatan? Bisa nggak kalian berhenti ngomong-ngomongin Kristen, bisa nggak? Supaya apa? Supaya tidak ada reaksi dari orang Kristen. Karena kalau kami bereaksi, mental kalian nggak sanggup. Mental orang Islam nggak sanggup. Kalau dijawab tuh nggak sanggup. Apalagi dibantah. Kemarin ada Tasik Ngaji tuh, nantang katanya debat offline. Oh, offline gimana? Orang kalian anarkis, terkenal anarkis kok offline. Gimana? Terus sampai kapan seperti ini terus bang? Saya lihat-lihat itu. Sampai kalian berhenti. Coba kalian berhenti ngomongin Kristen. Tidak hanya umat Islam, Kristen pun juga bahas Al-Quran itu banyak. Itu reaksi bang. Reaksinya itu bukan orang Islam Kristen yang mulai. Reaksi daripada orang Islam yang membahas kami. Ini yang duluan itu ini. Ini yang kita nonton ini kan 2025 bang. Ini kejadian 2017. Punya dendam membara sama Pak Zakir Naik. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itu dia saudara video yang baru saja kita tonton. Debat seru antara Edis TV dan dengan saudara kita dari seberang. Bagaimana saudara kita Muslim tadi berkata kepada Edis TV agar mohon dihentikanlah debat ini karena ini bisa memecah belah umat antara Kristen dan juga Islam katanya. Apa yang disampaikannya ini memang baik dan perlu kita hargai apa yang disampaikan tersebut. Tetapi jawaban yang diberikan Edis TV pun perlu kita hargai. Bagaimana Edis TV mengatakan bahwa awal mula saya membuka komal debat ini itu dimulai dari orang-orang Islam itu sendiri seperti Zakir Naik, Ustadz Abdul Somad, bahkan Ustadz Adi Hidayat, Don Titan, Yahya Waloni, dan lain-lain sebagainya. Mereka yang lebih dahulu membahas Alkitab, mengait-ngaitkan nabinya dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus menubuatkan bahwa Nabi M akan datang katanya. Tetapi Edis TV mengatakan bahwa hal itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi artinya mereka itu seolah-olah dengan mengatakan bahwa Yesus sudah menubuatkan bahwa Nabi mereka akan datang. Edis TV dengan jelas mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus yang maha suci, Yesus kami yang benar itu menubuatkan sosok seperti Nabi mereka. Nggak mungkin karena kriterianya beda. Ya, seperti yang mungkin saudara ketahui ceritanya ya. Nah, jadi dan Edis TV juga mengatakan bahwa ketika saudara kita Muslim membahas Kristen itu disebut katanya dakwah, itu disebut juga sebagai perdamaian, untuk menciptakan perdamaian. Tetapi ketika orang Kristen membahas agama, kitab mereka, maka itu mereka sebut sebagai
memecah belah bangsa katanya. Nah, untuk itulah Edis TV ini ya dengan jelas mengatakan tadi dia membuka Komal Room debat di TikTok ya agar bisa mengimbangi ya hidup ini kan harus adil. Tidak mungkinlah hanya mereka yang bertanya tentang kitab kita kan. Lalu kita orang Kristen hanya menjawab-jawab begitu saja. Kan nggak adil kalau hanya mereka yang bertanya kan. Itu sebabnya untuk mengimbangi mereka ya maka Edis TV pun melakukan hal yang sama bertanya ya tentang kitab mereka. Nah, inilah yang disebut keadilan ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Dan setiap diskusi-diskusi yang kita dengarkan di setiap live, di setiap debat, ambillah suatu pembelajaran. Karena memang mereka yang berdebat di room itu, tapi kita sebagai orang Kristen, saudara Muslim, jangan gara-gara itu kita bertengkar. Tapi biarlah kita menilai dengan akal sehat ya. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh mana yang benar, mana yang tidak benar. Kembali kepada kita masing-masing sebagai publik untuk menilai setiap perdebatan atau lebih tepatnya dikatakan diskusi yang dilakukan di setiap live TikTok. Karena yang saya lihat banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam perdebatan khususnya di room Edis TV ini ya. Tapi berbeda kalau saya lihat seperti Nandar, seperti Cuma ya ketika mereka melakukan live di TikTok mereka, saya melihat apa yang mereka sampaikan itu sepertinya mereka tidak punya ilmu ya ketika mereka membahas Alkitab ya. Semua yang disampaikan kebanyakan yang selama saya menonton itu dipelintirkan ya. Bagaimana dia mengatakan Paulus itu Mesias palsu, Paulus itu mengaku sebagai Mesias, padahal apa yang disampaikan itu saudara sangat keliru dari apa yang dimaksud oleh Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.